Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Di kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang 21 ciri-ciri Imam Mahdi asli menurut Al-Quran dan Sunnah. Referensi ini oleh Muwaffah atau Muhammad Rohman Rosikin An-Rosikin, dosen Universitas Brawijaya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, perlu perhatian sedikit bahwa waspadalah dengan para penipu yang mengaku-ngaku Al-Mahdi atau memahdi-mahdikan tokoh tertentu tanpa ilmu Al-Mahdi tidaklah datang melainkan mendekati akhir zaman, hari kiamat. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang artinya, jika tidak tersisa lagi dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku, yang namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Atau saat itu bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kesoliman dan kelaliman. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikian min alamatil kubrah, di antara tanda-tanda besar dari sekian tanda-tanda hari kiamat adalah kedatangan Al-Mahdi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa dunia ini tidak akan pergi atau binasa hingga seorang dari ahli baitku menguasai Arab, namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Sanadnya disahihkan oleh Ahmad Syakir. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ciri-ciri Imam Mahdi berikut ini saya ringkaskan menjadi 21 ciri-ciri Al-Mahdi berdasarkan hadis dan penjelasan-penjelasan ulama. Hanya resumenya saja biar tidak terlalu panjang. Siapapun yang perlu didalil untuk masing-masing poin, maka tanyakan di komentar atau di PM saya, ya. Ciri-ciri Al-Mahdi diantaranya 1. Laki-laki, artinya cewek yang mengaku Al-Mahdi jelas pendusta. Kemudian yang kedua, namanya Muhammad, nama asli, nama sejak lahir, bukan nama hijrah atau nama-nama yang dibuat mendadak. Bedakan dengan kunyah. Kalau Abu Al-Qasim itu tidak disebut nama, tapi kunyah karena diawali Abu. Al-Bukhari, Al-Qasi, Al-Amin, dan semisalnya itu juga tidak disebut nama, tapi disebut laqab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Muhammad, kunyahnya Abu Al-Qasim, laqabnya Al-Amin. Ingat ya, Al-Mahdi itu namanya Muhammad, bukan kunyah atau laqab. Jadi Abu Ubaidah jelas bukan Al-Mahdi. Kemudian yang ketiga, nama ayahnya Abdullah. Jadi walaupun namanya Muhammad, tapi jika nama ayahnya bukan Abdullah, maka jelas bukan Al-Mahdi. Kemudian yang keempat, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keturunan Fatimah. Jadi Al-Mahdi bersuku Quraisy. Harus dipastikan kepada ulama nasab bahwa darah beliau sah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku Al-Mahdi tapi orang Kalimantan, Jawa, Sumatera, Melayu, India, dan semisalnya jelas itu pendusta.
Adapun apakah Al-Mahdi keturunan Fatimah dari jalur Al-Hazan ataukah Al-Huzain, maka riwayat dalam Sunnah Abu Daud menunjukkan bahwa Al-Mahdi nanti dari jalur Al-Hasan. Hanya saja riwayat tersebut diperselisihkan statusnya. Menurut pendapat Al-Albani statusnya do'if. Ibnu Katsir terkesan membenarkannya, bahkan menegaskan nama dan nazabnya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Fatimi Al-Hazani. Adapun riwayat yang menyebut Al-Mahdi keturunan Al-Abbas, maka itu riwayat gharib. Adapun riwayat yang menyebut Al-Mahdi keturunan Abdul Muthalib, maka itu riwayat maudu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, usianya masih muda. Jadi tidak mungkin Al-Mahdi muncul dalam bentuk kakek-kakek beruban. Dalam riwayat saat muncul Al-Mahdi disebut gulam, maka bahasa gulam adalah anak kecil dengan usia antara masa penyapihan sampai 7 tahun. Jika seperti ini, makna bahasa gulam berarti makna yang dimaksud pastilah bukan makna bahasa hakiki, karena mustahil Al-Mahdi memimpin saat masih anak-anak. Kalau begitu, makna gulam di sana tentulah makna majasi. Secara majasi, kata Ibnu Asyur, gulam adalah pemuda antara 10 sampai 20 tahun. Bisa juga dimaknai pemuda dengan usia yang biasanya kuat sekali gejolak menikah. Bisa juga dimaknai pemuda selama bulan beruban. Bahkan bisa bermakna khol, yakni usia 40 sampai 50 tahun. Kemudian yang keenam, ciri yang keenamnya itu dahinya lebar. Artinya secara fisik Al-Mahdi itu berdahi lebar, bukan sempit. Kemudian yang ketujuh, hidungnya mancung. Artinya Al-Mahdi itu berhidung mancung, bukan pesek. Ada riwayat dalam Sunnah Abu Daud bahwa Al-Mahdi menyerupai Rasulullah SAW dalam hal akhlak, tapi tidak menyerupai Rasulullah dalam hal bentuk fisik. Tapi riwayat ini didoifkan Al-Albani. Kemudian yang kedelapan, Allah membuatnya soleh dalam semalam. Artinya Al-Mahdi itu sebelum muncul, beliau biasa-biasa saja. Tidak ada yang tahu bahkan beliau adalah Al-Mahdi. Lalu Allah menjadikannya orang luar biasa dalam hal ilmu dan amal dalam semalam. Ini dalam istilah tasawuf semacam menjadi wali majzub, yakni tiba-tiba dibuat soleh dan fakih luar biasa tanpa usaha dan ikhtiar. Ada kesan Al-Mahdi mencapai derajat mujtahid mutlak dengan riwayat ini. Jika benar demikian, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman. Karena fitnah yang sangat dahsyat memang membutuhkan seseorang dengan kualifikasi mujahid mutlak untuk membimbing umat agar tidak tersesat. Abdullah Al-Zankiti dalam Maraqi Al-Su'ud menegaskan bahwa Al-Mahdi memang mujahid. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian ciri yang kesembilan yaitu munculnya di akhir zaman. Artinya sebelum dekat dengan tanda-tanda kiamat besar, maka tidak akan muncul Al-Mahdi. Hadisnya muncul Al-Mahdi adalah mutawatir dan beliau bukan Nabi Isa. Adapun riwayat bahwa tidak ada Al-Mahdi kecuali Nabi Isa, maka itu doif. Dengan asumsi diterima sekalipun maksudnya adalah jika Nabi Isa sudah turun, maka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang derajatnya dari sisi mendapatkan petunjuk paling tinggi di zaman itu adalah Nabi Isa. Kemudian yang ke-10, Al-Mahdi akan muncul sebelum Nabi Isa turun. Dalam penjelasannya, bahkan Al-Mahdi dimungkinkan muncul sebelum Dajjal, kata Al-Azim Al-Abadi. Jadi urutannya di antara 3 kemungkinan: 1 Al-Mahdi, lalu Dajjal, lalu Nabi Isa. Dajjal lalu Al-Mahdi lalu Nabi Isa.
Dajjal lalu Al-Mahdi berperang atau hampir berperang dengan Nabi Isa. Kemudian yang ke-11, ada riwayat bahwa sebelum Al-Mahdi muncul akan ada peristiwa 3 putra khalifah yang rebutan kanzum atau harta simpanan berharga di Ka'bah. Hanya saja tanda ini jangan dipastikan karena statusnya diperselisihkan. Kemudian yang ke-12, munculnya dari arah timur Madinah. Awas, Dajjal juga muncul dari arah timur Madinah. Ini bisa saja membuat Dajjal mengaku Mahdi dan menimbulkan kesamaran. Bedanya jelas, Dajjal itu nazabnya Yahudi, tapi Al-Mahdi nazabnya ke Rasulullah SAW. Awas juga, Syiah Rafidah punya keyakinan Al-Mahdi. Bedanya dengan Ahlu Sunnah, nama Al-Mahdi menurut Syiah adalah Muhammad bin Al-Hazan Al-Askari dan diyakini masuk sirdab di usia 5 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sementara Al-Mahdi di kalangan Ahlu Sunnah namanya Muhammad bin Abdullah, Syiah juga meyakini Al-Mahdi nanti akan keluar dari Samara atau Irak. Sebagian ulama yang ada berpendapat Al-Mahdi akan keluar dari Mekah. Ada riwayat Abu Daud bahwa Al-Mahdi itu penduduk Madinah, tapi riwayatnya didoifkan Al-Albani. Kemudian yang ke-13 yaitu dibayat di dekat Ka'bah. Artinya Al-Mahdi akan muncul dari arah timur Madinah dulu, lalu dibayat di dekat Ka'bah. Adapun riwayat yang menyebut detail lokasi bayat yakni di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim, maka statusnya diperselisihkan. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat yang menyebut bahwa di awal kemunculan akan ada pasukan dari Syam yang memerangi lalu ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala di antara mereka dan Madinah. Lalu peristiwa itu dipandang menjadi semacam jadi keramah yang membuat didukung orang-orang soleh Syam dan Irak. Lalu mereka membaiat Al-Mahdi di antara Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat bahwa Al-Mahdi akan diperangi Al-Qalb lalu menang. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat Al-Mahdi didukun Al-Haris dan Mansur. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat Al-Mahdi didukung kekuatan dari timur Madinah. Adapun riwayat bahwa Al-Mahdi akan didukung kekuatan dari timur, bahwa bendera hitam dan kita diperintahkan membaiat walaupun merangkak di atas salju adalah doib, mungkar, bahkan mirip mauduh. Riwayat pendukung Al-Mahdi dari Khurasan yang membawa bendera hitam juga doib menurut Al-Albani. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kemudian yang ke-14, memiliki kekuasaan real. Artinya ditaati, punya militer, punya kekuatan, punya masyah. Jadi jika orang yang mengaku Al-Mahdi padahal tidak punya kekuatan, cuma punya majelis pengajian atau organisasi masyarakat, maka pasti itu pendusta. Kemudian yang ke-15, menguasai orang Arab. Artinya jika ada orang yang mengaku Al-Mahdi dan punya kekuasaan tapi bukan orang Arab, berarti dia pendusta. Definisi orang Arab menurut penjelasan ulama nasab adalah keturunan Adnan dan Khotan. Sebagian ulama ada yang berpendapat lebih luas, yakni keturunan Nabi Ismail. Pendapat ini secara konseptual benar, tapi masalahnya nasab antara Adnan ke Nabi Ismail itu tidak jelas, karena itu tidak bisa dijadikan tumpuan. Jadi jika ada orang Indonesia mengaku Al-Mahdi maka jelas dia pendusta. Termasuk mengaku Al-Mahdi tapi pendukungnya orang India, ini juga tidak sesuai dalil. Ibnu Khaldun meringkas penjelasan ulama tentang Al-Mahdi bahwa Al-Mahdi akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yang ke-16 yaitu pemerintahannya berbentuk apa adalah perkara goib.
Karena dalam riwayat Muslim hanya disebut Amir, jadi bukan menjadi keharusan Al-Mahdi mengumumkan khilafah di awal munculnya. Abu Daud dalam sunnahnya membuat bab khusus tentang Al-Mahdi dan mengawali dengan hadis tentang 12 khalifah yang menyatukan umat Islam, sehingga memberi kesan bahwa Al-Mahdi adalah khalifah ke-12 yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat ini memberikan kesan setelah Al-Mahdi wafat maka dunia kacau kembali. Summa yakunu al-haraj. Ibnu Katsir menduga Al-Mahdi adalah khalifah yang dinubuatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, akan bagi-bagi harta. Ibnu Katsir menyebut beliau sebagai salah satu khulafa rasyidin. Andai kata pun Al-Mahdi mengumumkan khalifah maka tidak masalah, karena memenuhi syarat khalifah yang harus mujahid mutlak. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Kemudian yang ke-17, ketemu Nabi Isa dan akan mengimani Nabi Isa dalam sholat. Kemudian yang ke-18, akan berjihad dan memimpin jihad. Al-Mahdi akan berjihad sampai memerangi Dajjal bersama Nabi Isa dan menang. Lapasnya adalah sahirin, bukan galibin. Ini memberikan kesan bahwa dalam jihad beliau bisa jadi tidak selalu menang secara materi, tapi opini kebenaran mereka akan tetap mendominasi, menang dan unggul. Kemudian yang ke-19, yaitu menjadi pemimpin yang adil setelah pemerintahannya sebelumnya rusak dan penuh kezaliman. Yang ke-20, di zamannya umat Islam jaya sejahtera, air berlimpah, tanaman melimpah, ternak melimpah, harta melimpah. Yang ke-21 atau yang terakhir, memerintah selama 5 atau 7 tahun atau 8 tahun atau 9 saja. Kebanyakan ulama menyebut 7 tahun, adapun riwayat yang menyebut setelah itu yang berkuasa Al-Khatani, maka itu doib. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan kali ini tentang 21 ciri Imam Mahdi asli menurut Al-Quran dan Sunnah. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya memohon maaf kepada semua yang menonton video ini. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya memohon maaf. Perlu kita ketahui bahwa kebenaran serta kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.